Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberkahkan, memuliakan, menyehatkan, menyelamatkan kita semua. Barokah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga iman Islam kita semua Allah kuatkan, Allah kokohkan, dan semoga dohir batin kita semua Allah kuatkan, Allah kokohkan. Rahmat salam limpah curah baginda alam Kanjeng Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat syafaat baginda Rasulullah Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Barakallah. Salam silaturahmi, salam sejahtera untuk mitra semua berbagai kalangan. Semoga mitra semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu Allah sehatkan dohir batinnya, Allah sehatkan pikirannya, Allah sehatkan hatinya, Allah sehatkan jiwa raganya, dan Allah sehatkan keuangannya, dunia berana, subur rezeki, Allah lancarkan usahanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kali ini mitra saya akan mengulas tentang puasa mutih gitu ya. Ya, di situ puasa mutih ijazah dari para guru, intinya versinya masing-masing. Tapi ini ngambil versi saya ya. Kalau istilahnya puasa mutih itu kita gambarannya untuk membersihkan hati kita, membersihkan pikiran kita, membersihkan hati kita, membersihkan jiwa raga kita. Nah itu mutih gitu kan. Jadi makanan yang kita untuk berbuka puasa di kala maghrib itu datang, biasanya kalau versi saya itu cuman air putih gitu ya, cuman nasi 3 kepal ataupun nasi setengah piring ataupun 1 piring, gimana itu kita maulah gitu istilahnya. Nah itu di kalangan mutih puasa, intinya mutih itu tetap puasa itu niat kita lillah, niat kita karena Allah, karena ibadah mitra. Adapun kita dikasih amal-amalan dari guru-guru kita, itu amalkan saja. Selagi kita berpuasa, amal-amal yang dikasih sama guru-guru kita itu amalkan saja, dengan catatan istilahnya untuk memberkahkan, memuliakan, menyehatkan, menyelamatkan, dan semua kalam-kalam yang dibacakan kita itu balik lagi ke kita dengan niat ikhlas karena lillah, karena ibadah gitu. Nah itu kalam-kalam apapun istilahnya yang penting jangan melanggar koridor agama ya gitu mitra. Semuanya juga kan dari kalamullah, kalam ayat suci Al-Qur'anul Karim ya. Ya di situ gambaran mutih itu ya keberkahannya itu ya yang saya tadi sebutkan sebagiannya untuk membersihkan jiwa raga kita dan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan ijabah, mendekatkan kabulnya doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikala kita istilahnya munajat, dikala kita berdoa ya, kalau kita menjerit hati kita, istilah minta kepada Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, disitulah doa kita panjatkan. Nah, adapun doa-doa yang istilahnya mitra panjatkan itu tergantung hajatnya gitu. Jadi kita logikanya ibadah dulu gitu mitra. Ibadah dulu, capek dulu. Nah, sesudah capek istilahnya kita barulah berdoa gitu istilahnya gitu ya. Jangan dikait-kaitkan masalah istilahnya duniawi dikaitkan dengan ukhrawi ataupun dunia dikaitkan dengan kehidupan nanti gitu kan. Nah itu jadi harus link masing-masing gitu istilahnya. Bagian dunia kita ya usaha gitu kan ya, bagian istilahnya ilmu
ya kita pengamalan ilmu gitu kan. Tapi kalau menurut saya, versi saya, ilmu tuntut dunia siar itu semuanya juga ibadah dulu gitu kan ya. Sesudah kita ketaikan ibadah, sesudah kita terutama sholatnya jangan kelewat gitu mitra ya, terutama sholatnya ataupun sunnah-sunnah, ayat-ayat suci ataupun surat-surat yang kita bacakan itu apa sajalah, gimana mitra, itu bagaimana pegangan masing-masing gitu kan ya di situ. Nah, itulah muti mitra. Jadi muti itu jangan sampai istilahnya salah tanggap lagi gitu kan. Wah, itu kita puasa muti, pasti kita sakti, pasti kita banyak uang, pasti kita istilah gini 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 gini. Nah, itulah janganlah. Mendingan lurus-lurus saja gitu kan. Jadi itu kan puasa dilaksanakan ada ganjaran untuk kita, tidak dilaksanakan juga tidak ada ganjaran untuk kita. Ya, semua sunnah itu tergantung niatnya dan perjalanannya gitu, diiringi dengan keikhlasannya. Nah, itulah sunnah yang kita laksanakan gitu mitra. Ya, itu intinya ada juga mitra. Jadi istilahnya puasa itu ijazah dari guru-guru semua juga, ada yang yang bukannya pakai cabe itu kan. Ya jangan kaget, semua juga kan itu ada ilmunya. Ada ilmunya, semua juga warisan dari guru-guru kita, dari nenek moyang kita. Ada yang bukanya pakai bebetian mitra, seperti singkong, ya istilahnya yang di bati itu tuh bolet gitu kan, ya seperti itu kalau versi saya sah-sah saja. Saya juga ngalamin gitu kan, masih walaupun dari dulu sekarang juga masih puasa, masih ngalamin yang seperti gitulah gitu. Jadi intinya jangan dulu makan yang bernyawa misalnya gitu kan. Itu semuanya juga kalau puasa pengen wah gitu kan, pengen istilahnya lebih yakin gitu kan ya istilahnya. Jadi hindari makanan-makanan yang bernyawa gitu, seperti ikan, tongkol, asin, daging gitu, telur. Apa itu gunanya? Kadang-kadang kan sarah melarapkannya, sarah versinya, yang kemana arahnya gitu kan. Ini maaf kalau versi saya itu jangan dulu makan yang bernyawa seperti daging-dagingan itu untuk meredam gitu kan ya, untuk meredam, membersihkan hati kita, istilahnya membersihkan, meredam emosi kita gitu. Jangan sampai kita emosi tinggi terus gitu kan ya istilahnya. Jadi hindari dulu. Nah, itu semacam istilahnya yang bernyawa itu istilahnya, tujuannya gitu. Jadi sesudah kita puasa ya, otak kita fresh, pikiran kita fresh, hati kita fresh gitu kan ya istilahnya, jiwa raga kita fresh gitu kan istilahnya. Itu kan berdasarkan ibadah gitu mitra. Jangan puasa saya harus gini, saya harus gitu, saya harus gitu. Aduh, dikala Allah tidak kabulkan maksud kita depresi mental gitu mitra. Bakal nyalahin sama guru-guru kita, bakal nyalahin sama kalam-kalam yang sudah dipelajari ataupun diwariskan. Nah, itu jangan sampai terjadi yang gituan. Itu ya istilahnya. Jadi sebaiknya kalau kita mau ijazah dari guru harus teliti dulu. Berdasarkan istilahnya teliti, berdasarkan keyakinan kita, tanyain. Ini guru misalnya puasa ini maknanya gimana? Terus ini jangan makan yang bernyawa, maknanya gimana? Terus ini keberkahannya di dalam istilah saya membacakan ayat suci yang dikasih guru, keberkahannya gimana? Nah, itu. Jadi guru bisa menjabarkan dengan lantang, dengan benar gitu mitra. Ya, gitu. Ya, adapun istilahnya guru menjelaskannya tidak masuk di akal ataupun tidak masuk di logika, kita saring lagi sama kita gitu. Sebab kan guru itu bukan satu, bukan, guru itu kan banyak. Misalnya kita berguru misalnya ke 9 orang, oh dari guru ini versi ini, kita nggak usah didebat lah gitu istilahnya. Mendingan wadah kita harus kuat, harus kokoh gitu. Wadah kita, IQ kita ataupun pengetahuan kita istilahnya berdasarkan pengalaman saya, nanya lagi ke guru ini, ke guru ini. Tapi kita jangan fanatik guru. Istilahnya guru kita kan
mengijazahkannya niatnya itu baik dan benar gitu mitra. Jadi di situ kita harus punya filter lah, filter untuk menampung aspirasi guru-guru kita gitu kan. Sebab guru itu nggak sama mitra, nggak sama istilah mengijazahkannya dan caranya itu. Nah, istilahnya caranya itu gitu istilahnya. Nah, itulah sekilas info itu berdasarkan pengalaman saya ya, berdasarkan nanti kita bahas masalah puasa bukannya pakai cabai, masalah puasa bukannya pakai bebetian seperti apa namanya singkong gitu kan ya, gitu kan istilahnya. Terus ada buka ada tirakat mitra. Kalau tirakat itu selama 3 bulan, selama 1 tahun gitu kan, jangan makan yang bernyawa ataupun jangan makan nasi, itu ada ilmunya, itu istilahnya ada ilmunya. Jadi kita jangan jangan istilahnya mengecam dulu, jangan istilahnya wah gini gini, jangan. Jadi harus tutur sapanya baik dulu, tanyain dulu sama yang mengijazahkannya ataupun versinya pasti guru-guru kita juga menjabarkan dengan istilahnya tegas dengan benar lah pastilah, sebab semua juga berdasarkan ilmu gitu mitra, berdasarkan ilmu. Nah gitu aja ini sekilas puasa mutih gitu mitra ya. Jadi ini mah berbagai pengalaman aja lah, berbagai pengalaman, berbagi ilmu gitu kan ya. Itu salah kebodohan saya, benar juga istilahnya juga mitra yang menilai kebenarannya itu gitu kan ya. Yang penting kita bersaudara lah gitu mitra. Ucapan baik untuk kita, ucapan jelek untuk kita. Jadi selalu kita positif, baik-baik saja lah gitu. Baik-baik saja ya gitu. Nah sekian, semoga mitra semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sehatkan, dan Allah panjang umurkan, dan Allah suburkan rezeki kita, Allah lancarkan keduniaan kita untuk berdasarkan ibadah. Dunia itu banyak untuk ibadah kita ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.